Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita memulai untuk belajar firman Tuhan, marilah kita sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kami berterima kasih Tuhan atas berkat pimpinan-Mu saja pada malam hari ini kami boleh memasuki minggu sembahyang kami di hari yang kelima. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu, duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Tuhan kiranya gunakan hamba-Mu ini, biarlah segala sesuatu yang kami sampaikan adalah berasal dari firman-Mu saja. Tuhan berikan Roh Kudus kepada hamba-Mu, juga kepada semua yang mendengarkan, biarlah firman ini boleh tumbuh di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Memberkati acara kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Izinkan saya share screen. Sudah terlihat ya. Baik, pada malam hari ini, judul yang diberikan kepada saya adalah Damai dan Belas Kasihan. Cerita yang akan diambil adalah berasal dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19, yaitu cerita mengenai pembantu tawanan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Kita semua mungkin sudah hafal dengan ayat ini ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Beberapa wanita paling menarik di Alkitab tidak disebutkan namanya. Tetapi tindakan dan keyakinan mereka lah yang mengidentifikasi mereka. Pembantu tawanan adalah salah satu dari wanita-wanita ini. Orang Syria telah membawa kembali seorang pembantu tawanan dari orang Ibrani. Dikatakan beberapa tawanan diharuskan bekerja di ladang. Namun pembantu tawanan ini dipilih untuk melayani istri Naaman, kapten tuan rumah Raja Syria. Mungkin kita semua udah tahu ceritanya ya, bahwa pada saat itu Ben-Hadad, Raja Aram, berperang melawan bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu di bawah pimpinan Raja Ahab. Dan kita tahu bahwa Ahab waktu itu kalah dalam peperangan dan Ahab mati. Dan pada saat itu bangsa Aram akhirnya apa? Membawa banyak jarahan dari bangsa Israel. Dan salah satu yang dibawa adalah seorang anak perempuan kecil ini sebagai seorang tawanan. Dan dia menjadi pelayan di rumah istri Naaman. Gadis muda ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana Tuhan dapat menggunakan anak-anaknya, bahkan ketika mereka menemukan diri mereka dalam keadaan yang tidak diinginkan. Dia bisa saja menjadi tawanan yang sangat getir, tetapi sebaliknya, dia membiarkan terang bagi Tuhannya bersinar dalam rumah tangga para penculiknya. Baik, kita akan baca cerita ini di dalam 2 Raja-Raja. Pertama saya akan mulai di ayat yang kedua. Dikatakan di sana orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ada kata-kata yang saya garis merah ya di situ. Seorang anak perempuan. Kira-kira berapa sih usia seorang anak? Di dalam Alkitab dan Roh Nubuat tidak ada memberikan penjelasan berapa usia anak perempuan ini. Tetapi kalau kita lihat referensi di berbagai di Google atau apa, biasanya anak itu dikatakan anak kalau dia belum berumur 18 tahun. Tapi kita tidak mengetahui persis ya anak ini umur berapa, karena Alkitab dan Roh Nubuat tidak menjelaskannya. Dan dia adalah seorang tawanan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan seseorang ketika menjadi seorang tawanan? Biasanya perasaannya yang pertama itu bisa getir, sedih, dan biasanya perasaan yang negatif ya.
Tetapi bagaimana perasaan gadis tawanan ini? Saya bisa menyebutkan bahwa perasaannya adalah damai. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa tawanan ini memiliki perasaan damai? Di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 201 disebutkan bahwa sebagai seorang budak yang jauh dari rumahnya, bagaimanapun keadaannya gadis kecil ini menjadi salah satu saksi Allah yang tanpa disadari sedang memenuhi rencana atas mana Allah telah memilih Israel sebagai umatnya. Jadi, gadis tawanan ini, meskipun dia dikatakan diambil dari rumahnya, jauh dari orang tuanya, dan dia dijadikan budak, tapi dia dikatakan di rumah itu dia menjadi saksi bagi Allah. Dan katanya dia memenuhi rencana Tuhan untuk memilih Israel, yaitu menjadi saksi buat bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Kemudian kita tahu yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1, dikatakan Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita tahu bahwa pada saat itu penyakit kusta ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan karena penyakit kusta ini, majikannya, yaitu istri Naaman ini menjadi sedih karena penyakit suaminya. Dan ketika gadis tawanan ini melihat majikannya ini sedih, kira-kira apa yang dilakukan oleh gadis tawanan ini? Kita baca berikutnya di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kira-kira apa yang memotivasi gadis itu untuk menyarankan perawatan untuk Naaman? Ya, kita sudah tahu jawabannya di situ adalah apa? Belas kasihan. Gadis tawanan ini, meskipun dia bekerja sebagai budak, tetapi dia memiliki belas kasihan terhadap majikannya. Ketika dia melihat istri Naaman ini bersedih, gadis itu memberitahukan bahwa di Israel ada Allah dan ada nabinya yang dapat menyembuhkan panglima Naaman. Dan apa seruan belas kasihan dari hati pembantu tawanan ini? Seberapa yakin imannya? Saya tulis di sini sangat yakin. Dari mana kita tahu bahwa gadis tawanan ini sangat yakin? Baiklah kita membaca kembali di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi. Berkatalah gadis itu kepada nonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ada kata yang saya garis merah di sini, tentulah. Kalau kata tentulah itu bukan kemungkinan ya. Dia sudah mengatakan pasti nabi itu akan menyembuhkan. Jadi bukan mungkin ya. Tentulah itu adalah sangat yakin. Bagaimana gadis ini yakin bahwa nabi itu dapat menyembuhkan penyakit kusta ini? Kita bisa melihat penjelasannya di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 201. Sementara ia bekerja di rumah orang kafir ini, rasa sayangnya tercurah kepada tuannya. Dan sambil mengingat mujizat-mujizat ajaib tentang penyembuhan yang dilakukan Elisa, berkatalah ia kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ia mengetahui bahwa kuasa surga menyertai Elisa, dan ia percaya bahwa oleh kuasa ini, Naaman dapat disembuhkan. Jadi dari tulisan yang diilhamkan kepada Ellen White ini, kita mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai gadis tawanan ini. Di sini dikatakan dia mengingat. Kalau mengingat itu berarti adalah suatu hal yang sudah mungkin pernah diceritakan padanya, atau dia pernah melihat peristiwa itu ya. Jadi dia mengingat mujizat ajaib tentang penyembuhan yang dilakukan Elisa. Dan dia mengetahui bahwa kuasa surga menyertai Elisa. Jadi dia percaya bahwa dengan kuasa surga itu Naaman pasti dapat disembuhkan.
Kemudian ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita gadis tawanan ini. Yang pertama adalah dari orang tua gadis tawanan dan dari gadis tawanan itu sendiri. Selanjutnya dalam buku Para Nabi dan Raja di halaman 201 dan 202, dikatakan tingkah laku gadis tawanan ini, cara yang diterapkannya sendiri di rumah orang kafir itu, adalah suatu kesaksian yang kuat terhadap kuasa pendidikan dalam rumah tangga sewaktu masih kecil. Tidak ada kepercayaan lebih tinggi daripada yang diserahkan kepada para ayah dan ibu dalam memelihara dan mendidik anak mereka. Orang tua haruslah menanamkan dasar-dasar tabiat dan kelakuan. Oleh teladan dan pengajaran mereka, masa depan anak-anaknya sebagian besar ditentukan. Jadi, gadis tawanan ini bagaimana dia bersikap di rumah istri Naaman dikatakan merupakan suatu kesaksian bagaimana dia mendapatkan pendidikan di dalam keluarganya sewaktu dia masih kecil. Dikatakan orang tuanya menanamkan dasar tabiat dan kelakuan, dan oleh teladan dan pengajaran masa depan anak ini apa? Ditentukan. Jadi ini juga merupakan suatu panggilan kepada kita sebagai orang tua. Dikatakan tidak ada kepercayaan yang lebih tinggi yang diserahkan kepada para ayah dan ibu di dalam mendidik anak-anak. Kita harus memberikan teladan dan pengajaran. Jadi orang tua jangan cuma hanya mengajar, tapi dalam tindakan dikatakan kita harus memberikan teladan. Kemudian masih di buku yang sama di halaman 202 dikatakan, berbahagialah orang tua yang kehidupannya adalah suatu pantulan ilahi yang sejati. Sehingga dengan demikian perjanjian-perjanjian dan perintah-perintah Allah dihidupkan dalam sikap anak yang tunduk dan menghormati. Para orang tua yang lemah lembut dan adil serta panjang sabar menerangkan kepada anaknya akan kasih dan keadilan serta panjang sabar Allah, dan yang mengajar anaknya untuk mengasihi dan menurut serta mempercayai mereka, mengajarkan kepada anaknya untuk mengasihi dan menurut dan mempercayai Bapaknya yang di surga. Orang tua yang memberikan kepada anaknya pemberian yang demikian telah menghadiahinya suatu harta yang lebih mahal daripada segala keyakinan sepanjang zaman, suatu harta yang bertahan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah kita rindu disebut sebagai orang tua yang berbahagia? Bagaimana caranya? Dikatakan bahwa kehidupan kita adalah haruslah menjadi suatu pantulan ilahi yang sejati. Bagaimana caranya tadi? Kita orang tua haruslah menjadi orang tua yang lemah lembut, adil, panjang sabar, dan kita harus menerangkan kepada anak-anak kita akan kasih, keadilan, dan panjang sabar Allah. Dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk apa? Menurut dan mempercayai Bapa kita yang di surga. Apabila kita melakukan itu, dikatakan kita memberikan harta yang lebih mahal dari segala kekayaan yang ada di sepanjang zaman. Kemudian masih di buku yang sama, dikatakan kita tidak mengetahui dalam bidang apa anak-anak kita akan dipanggil untuk bekerja. Mungkin mereka akan melewatkan masa hidupnya dalam lingkungan keluarga, mungkin mereka akan terpaut dalam lokakarya umum kehidupan, atau pergi sebagai guru-guru Injil ke negeri kafir. Tapi semuanya sama, disebut sebagai misionaris bagi Allah, pengerja-pengerja rahmat bagi dunia. Mereka akan memperoleh pendidikan yang akan membantu mereka untuk berdiri di pihak Kristus dalam pekerjaan yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang tua, kita mempunyai tugas untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka itu adalah misionaris bagi Allah, pengerja-pengerja rahmat bagi dunia. Bagaimana caranya? Ya, kita tadi sudah belajar sebelumnya bahwa kita harus mengajarkan tentang kasih Allah itu kepada anak-anak kita. Sehingga ketika mereka berpisah dari kita, mungkin ada yang berkuliah, harus berpisah jauh dari kita, atau bahkan mereka harus bekerja jauh daripada kita, mereka itu akan berdiri di pihak Kristus, dikatakan. Selanjutnya, orang tua gadis Ibrani ini ketika mengajar anaknya tentang Allah, tidak mengetahui nasib yang akan menimpanya. Tapi mereka setia kepada kepercayaan mereka. Dan di dalam rumah panglima pasukan Aram,
anak mereka telah membawa kesaksian tentang Allah yang belajar untuk menghormatinya. Jadi, karena orang tua gadis tawanan ini setia kepada pekerjaan mereka sebagai orang tua yang telah dipercayakan kepada mereka, hasilnya terlihat. Anak mereka dikatakan memberikan kesaksian tentang Allah. Baik, selanjutnya kita akan membahas, tadi sesuai judul kita adalah damai dan belas kasihan. Apakah arti kata damai? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Bagaimana arti kata damai menurut Alkitab? Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi, menurut Alkitab, kata damai berarti adalah kita dapatkan dari apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kemudian selanjutnya kita buka Alkitab kita di Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi bagaimana kita mendapatkan damai? Dikatakan apabila hati kita teguh, apabila hanya kepada Tuhan saja kita percaya, maka kita akan memiliki damai. Selanjutnya kita buka di Alkitab kita di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi, kita lihat di sini, kalau damai yang menurut Alkitab dikatakan apa? Meskipun kamu menderita aniaya, dikatakan kamu beroleh damai sejahtera. Tapi damai sejahteranya itu adalah di dalam Tuhan. Ya, kita bisa contoh kisah yang ada di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 16. Mungkin semua sudah tahu dengan jelas ya ceritanya, bagaimana cerita Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Orang kalau di penjara biasanya apa? Sedih atau bagaimana ya? Tapi apa yang terjadi pada Paulus dan Silas? Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan apa? Mereka justru berdoa dan bernyanyi sementara mereka sedang menderita aniaya. Sementara mereka di penjara, dikatakan mereka malah justru berdoa dan bernyanyi. Jadi, damai yang menurut Alkitab sangat berbeda ya dengan damai yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada permusuhan, tidak ada pokoknya suasana tenang. Kalau di penjara mah bukan suasana tenang ya, itu suasana yang kalau kita bisa dibilang itu penganiayaan. Tetapi Paulus dan Silas dikatakan memperoleh damai sejahtera. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul halaman 70 paragraf yang ketiga, tidak lama sesudah penyalipannya, Kristus menganugerahkan kepada murid-muridnya suatu warisan damai. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, Yohanes 14 ayat 27. Damai ini bukannya damai yang datang dari persesuaian dengan dunia. Kristus tidak pernah membeli damai oleh kompromi dengan kejahatan. Damai yang ditinggalkan Kristus kepada murid-muridnya adalah dari dalam, lebih daripada di luar, dan selamanya akan tinggal dengan saksi-saksinya melalui pergumulan dan pertikaian. Jadi jelas sekali, damai yang berasal dari surga itu tidak memiliki persesuaian dengan dunia. Ya, dan dikatakan tidak berkompromi dengan kejahatan. Mungkin kalau kita mau ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang penting kita tidak bermusuhan. Jadi kita
ya udahlah saya kompromi dengan kamu, yang penting kita aman, tenang, kita memiliki hubungan, tidak ada permusuhan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu ya tadi ya, tidak ada permusuhan, itulah damai. Tetapi dikatakan di sini di dalam buku Kisah Para Rasul, damai itu tidak apa? Tidak membeli damai itu dengan kompromi dengan kejahatan. Selanjutnya, kita akan membahas arti belas kasihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan belas kasihan itu berarti perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Rasa kasih karena iba. Selanjutnya kita akan lihat apa arti belas kasihan itu melalui Alkitab. Kita baca di Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam cerita ini kita lihat bahwa Yesus menunjukkan belas kasihan dengan menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian selanjutnya, di dalam Matius 20 ayat 34 dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Kita tahu di dalam cerita ini, Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan apa? Menyembuhkan orang yang buta. Selanjutnya kita baca di dalam Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Kalau kita baca perikop ini adalah perikop tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dari 3 contoh belas kasihan tadi yang saya telah sebutkan dari 3 ayat, apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah ketika kita melihat orang yang membutuhkan dan kita mengulurkan tangan kita menjamah mereka, memberikan apa sesuai dengan kebutuhan mereka. Sama seperti Yesus tadi, ketika ada orang yang sakit kusta, dia sembuhkan, ada yang buta, dia sembuhkan, orang yang sakit dia sembuhkan. Jadi, arti kata belas kasihan adalah kita mengulurkan tangan dan hati kita untuk membantu sesama kita manusia. Dan kita juga membagikan berkat kepada sesama kita manusia, baik itu berkat secara fisik maupun berkat secara rohani. Mungkin banyak di sini yang Tuhan memberikan berkat fisik mungkin secara berlebihan. Oleh sebab itu, kita harus bagikan berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita, kepada orang yang membutuhkan. Ada juga kita mungkin mempunyai berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Kita semua memiliki berkat rohani. Yaitu apa? Kita mengetahui bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Dan berkat rohani itu kita bisa bagikan kepada orang yang belum mengenal akan Yesus. Oleh sebab itu, saya mengundang kita semua melalui pelajaran kita malam ini, supaya kita juga memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita boleh membagikan berkat, baik secara fisik maupun berkat rohani, kepada orang-orang di sekitar kita, membantu sesama kita manusia. Sebagai kesimpulan, pembantu tawanan adalah seorang gadis muda yang jauh dari rumah dan orang tuanya yang penuh kasih. Pelatihan yang dia terima di rumah tinggal bersamanya, dan dia mampu bertingkah laku di negeri kafir sebagai anak Allah. Imannya yang damai mengilhami dia untuk bertindak dengan belas kasihan dalam membagikan keyakinannya bahwa ada kuasa surga ada bersama Elisa. Orang tua yang hidupnya adalah cerminan Yesus akan menjadi berkat bagi anak-anaknya. Kiranya kita semua di Jemaat Merbabu boleh menjadi orang tua yang hidup kita adalah cerminan Yesus, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi anak-anak kita. Biarlah kita boleh setia dalam situasi apapun yang ada dalam diri kita. Semoga kita juga mengalami kedamaian yang hanya datang daripada siapa? Daripada Tuhan. Meskipun kita mengalami penganiayaan, dikatakan kita memiliki damai. Damai itu tadi apa yang saya sebutkan sebelumnya? Apabila kita memiliki pengenalan akan Allah.
apabila hidup kita sesuai dengan ayat ini kita bahwa apa? Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan biarlah kita juga boleh menyampaikan belas kasihan dan simpati kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.